Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Aschariasis dan Enterobiasis. Aschariasis adalah parasit nematoda yang penularannya melalui tanah dan non-tanah. Aschariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Aschariasis lumbricoides atau cacing gelang. Hostnya yaitu manusia sendiri. Slide sebelumnya. Penyakitnya yaitu Ascaris lumbricoides, trichuris, trichiura, cacing tambang, Strongyloides, dan lainnya, dan environmentnya yaitu tanah atau iklim, dan lain-lain. Beberapa spesies yang masih sering menginfeksi masyarakat dalam kelompok parasit diantaranya sebagai berikut. 1. Kelompok cacing yang siklus hidupnya melalui tanah mencakup 5 spesies yaitu Ascaris lumbricoides, trichuris, trichiura, cacing tambang, dan Strongyloides, Strecoralis. 2. Cacing yang tidak memiliki siklus hidup di dalam tanah namun masih sering ditemukan pada masyarakat sebagai cacing usus yang perlu diwaspadai yaitu spesies Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing gelang. Ascaris lumbricoides atau Aschariasis. Taksonomi. Phylum Nemahelminthes, kelas Nematoda, subkelas Secernanthea, ordo Ascaridida, superfamili Ascaridoidea, famili Ascaridae, genus Ascaris, spesies Ascaris lumbricoides. Morfologi cacing Ascaris lumbricoides memiliki perkembangan hidup 3 tahapan, namun stadium larva tidak banyak diulas sehingga lebih dikenal dalam 2 stadium, yaitu 1. Telur. Pada stadium ini dapat kita temukan sebagai bentuk telur diantaranya pertama telur fertil, 2 infertil, dan yang ketiga yang telah mengalami dekortikasi. Stadium telur spesies ini bentuk bulat dan oval dan ukurannya berkisar antara 45 sampai 75 mikron kali 35 sampai 50 mikron. Telur Ascaris lumbricoides sangat khas dengan susunan dinding telurnya yang relatif tebal dengan bagian luar yang berbenjol-benjol. Dinding telur tersebut tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang tebal bahan albuminoid yang bersifat impermeable. Yang kedua, lapisan tengah dari bahan hyalin bersifat impermeable atau lapisan ini yang memberi bentuk telur. Lapisan ketiga, lapisan yang dalam dari bahan Physalinus bersifat sangat impermeable sebagai pelapis sel telurnya. Bentuk dewasa pada stadium ini saatnya ditemukan dalam 2 jenis kelamin yang terpisah atau tidak hermaprodit. Siklus hidup. Bentuk infeksi bila tertelan oleh manusia dengan menetas di usus halus, 3/4 larvanya akan menembus dinding usus halus, 3/4 menuju pembuluh darah atau saliran limfe, 3/4 lalu dialirkan ke jantung, 3/4 kemudian mengikuti aliran darah ke paru. Larva yang ada di paru menembus dinding pembuluh darah, 3/4 lalu dinding alveolus, 3/4 masuk rongga alveolus, 3/4 kemudian naik ke trakea melalui
bronchiolus, dan bronkus. 3/4 dari trakea larva ini menuju ke faring. 3/4 sehingga akan menimbulkan rangsangan pada faring. 3/4 selanjutnya larva akan masuk ke saluran pencernaan dan di usus halus larva 3/4 berubah menjadi cacing dewasa. Tiga per empat cacing dewasa akan melakukan perkawinan sehingga cacing betina akan 3/4 grafit dan bertelur. 3/4 telur cacing akan bercampur dengan feses manusia. 3/4 pada saat buang air besar telur keluar bersama feses dan berada di dalam tanah. 3/4 untuk menjadi matang. 3/4 telur matang tertelan kembali oleh manusia melalui makanan yang terkontaminasi telur. Epidemiologi. Seekor cacing betina dapat bertelur sebanyak 100.000 sampai 200.000 butir sehari, terdiri dari telur yang dibuahi dan yang tidak dibuahi. Dalam lingkungan yang sesuai, maka telur yang dibuahi akan berkembang menjadi bentuk infektif dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Spesies ini dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dengan suhu panas dan sanitasi lingkungan jelek. Manusia semua umur dapat terinfeksi jenis cacing ini. Anak kecil yang sering bermain dengan tanah akan berpeluang besar untuk terkontaminasi oleh telur cacing. Mengingat telur cacing ini mengalami pematangan di tanah, dengan demikian perlu diperhatikan kebersihan diri dan sanitasi lingkungan sekitar tempat bermain anak. Diagnosa laboratorium. Diagnosa pasti untuk Ascariasis dengan cara menemukan telur atau cacing dewasa pada feses yang dapat diperiksa secara langsung maupun konsentrasi. Enterobiasis adalah infeksi yang dapat menyebabkan rasa gatal di anus, sehingga bisa mengganggu penderitanya. Selain mengganggu, infeksi jenis cacing ini juga sangat menular. Lanjut, J. Beberapa spesies yang masih sering menginfeksi masyarakat dalam kelompok parasit ini, diantaranya sebagai berikut. 1. Kelompok cacing yang siklus hidupnya melalui tanah mencakup 5 spesies, yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuira, cacing tambang atau Ancylostoma duodenale dan Necator americanus, dan Strongyloides stercoralis. 2. Cacing yang tidak memiliki siklus hidup di dalam tanah namun masih sering ditemukan pada masyarakat sebagai cacing usus yang perlu diwaspadai, yaitu spesies Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Lanjut, J. Infeksi cacing kremi atau Osiuris vermicularis atau Enterobius vermicularis. Enterobiasis taksonomi. Klasifikasi Enterobius vermicularis adalah sebagai berikut. Kingdom Metazoa, Phylum Nepatelmintes, kelas Nepatoda, subkelas Plasmidia, ordo Rhabditia, famili Osiuroidea, genus Enterobius, spesies Enterobius vermicularis. Morfologi. Enterobius vermicularis adalah cacing yang dapat masuk ke mulut tubuh melalui makanan, udara, dan tanah yang akan bersarang di usus besar pada waktu malam hari. Biasanya cacing betina meletakkan telurnya di daerah anus. Adanya cacing dalam usus akan menyebabkan penderita kehilangan zat gizi 3/4 sehingga menimbulkan kekurangan daya tahan tubuh yang menyebabkan cepatnya terserang penyakit. 1. Telur. Seekor cacing betina memproduksi telur sebanyak 11.000 butir setiap harinya selama 2-3 minggu.
Sesudah itu, cacing betina akan mati. Telur bentuk asimetrik ini tidak berwarna, mempunyai dinding yang tembus sinar dan berisi larva yang hidup. Ukuran telur Enterobius vermicularis lebih kurang 30 mikron kali 50 sampai 60 mikron. Telur ini mempunyai kulit yang terdiri dari dua lapisan luar yang berupa albuminous translucent chemical protein. Telur cacing E. vermicularis jarang ditemukan dalam feses. Siklus hidup. Enterobiasis adalah infeksi kosmopolit. Manusia merupakan satu-satunya hospes definitif Enterobius vermicularis dan tidak diperlukan hospes perantara. Cacing dewasa terutama hidup di dalam sekum dan sekitar apendiks manusia. Cacing tersebut turun ke kolon sampai rektum pada malam hari. Kemudian cacing tersebut keluar dari anus dan meletakkan telur cacing ini. Cepat sekali menjadi infektif selama 2-3 jam. Bila telur infektif ditelan, larva stadium pertama menetap di duodenum. 3/4 larva Raphidiform yang dikeluarkan berubah menjadi dewasa di jejunum dan bagian atas ileum. Kopulasi terjadi di sekitaran sekum. Lama siklus mulai telur tertelan sampai menjadi cacing dewasa dibutuhkan waktu antara 2-4 minggu. Cara penularan Enterobiasis vermicularis dapat melalui 3 jalan. 1. Penularan di tangan penderita sendiri atau pada orang lain sesudah memegang benda yang tercemar telur infektif, misalnya alas tempat tidur atau pakaian dalam penderita. 2. Melalui pernapasan dengan menghisap udara yang tercemar telur yang infektif. 3. Penularan secara retroinfeksi, yaitu penularan yang terjadi pada penderita sendiri oleh karena larva yang menetes di daerah perianal mengadakan migrasi kembali ke usus penderita dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Patologi klinis. Enterobiasis dapat menyebabkan pruritus ani yang disebabkan karena cacing betina gravid yang bermigrasi ke daerah anus dan vagina, sehingga penderita merasa gatal dan menggaruk dan menimbulkan luka di sekitar anus. Keadaan ini sering terjadi pada waktu malam hari hingga penderita terganggu tidurnya dan menjadi lemah. Gejala enterobiasis diantaranya yaitu berat badan menurun dan insomnia, tetapi cukup sukar untuk membuktikan hubungan sebab akibat dengan cacing kremi. Diagnosis laboratorium. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur cacing dan cacing dewasa. Telur cacing paling mudah ditemukan dengan melakukan apusan di daerah sekitar anus dengan Graham Stokes. Pengertian anal swab. Anal swab adalah pengambilan sampel untuk membantu menegakkan diagnosa dari infeksi cacing kremi dengan bantuan alat berupa batang gelas atau spatel lidah yang pada ujungnya dilekatkan Scotch adhesive tape. Penggunaan anal swab dilakukan pada waktu pagi hari sebelum penderita buang air besar dan mencuci pantat atau cebok. Bila adhesive tape ditempelkan di daerah sekitar anus, telur cacing akan menempel pada perekatnya. Kemudian adhesive tape diratakan pada kaca. B. Macam anal swab. 1. Metode NIH atau National Institute of Health. 2. Metode pita plastik perekat atau cellophane tape atau adhesive tape. Atau Brock dan Melvin 1969. 3. Metode anal swab, yaitu Melvin dan Brock pada tahun 1974. C. Graham Stokes tape.
Alat dari batang gelas atau spatel lidah yang pada ujungnya dilekatkan adhesive tape. Teknik penggunaan alat ini ditemukan oleh Graham pada tahun 1941. Teknik ini digunakan karena pada awalnya dianggap sederhana daripada menggunakan teknik NIH yang digunakan oleh Hall pada tahun 1937. Pengambilan spesimen dilakukan sebelum pasien defekasi, kencing, dan mandi dalam pemeriksaan di laboratorium. Digunakan alat bantu berupa mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan sedikit penambahan toluen atau silen. Silen atau toluen digunakan untuk memberi dasar warna untuk telur. B. Periplaswab. Periplaswab merupakan modifikasi dari teknik Graham-Scott yang dirancang untuk pemeriksaan infeksi cacing kremi. Prinsip penggunaan alat ini didasarkan pada teknik pemeriksaan anal swab yang bahan dasarnya berupa plastik mika dan selotip, di mana pada teknik persiapan pengambilan dan pemeriksaan sampel sama dengan penggunaan Graham-Scott atau objek glass. Waktu pengambilan spesimen. Waktu pengambilan spesimen yang sering dilakukan dalam pemeriksaan enterobiasis vermicularis dengan menggunakan teknik Graham-Scott adalah pagi hari sebelum penderita buang air besar dan mencuci pantat atau cebok. Itu adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selain itu, waktu pengambilan juga dapat dilakukan pada malam hari, yaitu sebelum tidur, terutama saat gejala rasa gatal muncul di sekitar anus, karena pada saat itu cacing betina bermigrasi ke daerah perianal dan perineal tempat telur diletakkan. Thank you. Terima kasih.